alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-sholihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita. Mudah-mudahan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita pergunakan untuk memperbaiki diri kita, untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang setia, umat yang mencintai Nabi, dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah pengajian subuh ini nanti kita akan bergabung dengan pejuang subuh Masjid Pondok Indah, di mana kita nanti akan sharing sama-sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada waktu bisa mengikuti sampai selesai. Kira-kira kita bergabung jam setengah 6 pagi, karena ini pun juga akan dikonekkan ya, dengan saudara-saudara muslim kita yang ada di Norway ya. Jadi pengajian kita ini enggak hanya diikuti oleh jamaah kita, tapi juga diikuti oleh komunitas muslim di Norway. Norway itu daerah mana itu? Eropa ya. Jadi kita menyesuaikan jam yang ada di sana juga. Ya. Nah, mudah-mudahan Masjid Istiqomah ini nanti bisa bekerja sama ya dengan masjid-masjid yang tergabung di pejuang subuh Masjid Pondok Indah ya, insyaallah. Bisa dikonekkan dulu Mas, nggak apa-apa di Nah, sambil menunggu seperti biasa kita mulai kajian dulu ya. Sama-sama kita awali dengan bersolawat kepada Rasulullah, karena ini bulan Maulid. Kita perbanyak solawat, mudah-mudahan dengan solawat akan bertambah mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yuk bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad. Ibarat telepon aja. Ya, udah siap sebentar lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bareng ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bentar ya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Pas tangan. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwalil muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh ma
sallim wa barik alaihi. Ya Allah, sampaikan salawat salam kami kepada kekasih-Mu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah ibu kami, kelak di akhirat-Mu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga-Mu, bisa bersanding dengan orang-orang yang Kau kasihi. Allahumma rabbana taqabbal mahabbatana ila rasulikal karim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh ini kita akan mengenal lebih dekat siapa sih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak mungkin kita bisa bertemu secara fisik ya dengan Rasul, karena Rasulullah sudah tiada, Rasulullah sudah kembali kepada Allah. Tapi kita tidak akan pernah melupakan Rasulullah. Walaupun Rasulullah mungkin jasadnya sudah terbujur kaku di alam kubur sana, namun akhlak-akhlak Rasulullah, budi pekerti Rasulullah, pribadi Rasulullah akan selalu hidup, akan selalu ada di dalam relung hati kita. Ya, maka pada kesempatan subuh ini kita akan mengenal lebih dekat siapa Rasulullah. Kita akan melihat di dalam Al-Quran, karena Ibunda Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat, wahai Ibunda Aisyah, bagaimana sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekertinya? Maka Ibunda Aisyah menjawab, khuluquhu Al-Quran, bahwa akhlaknya Nabi adalah Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran ini adalah akhlak Nabi yang berjalan. Ya, maka kita akan melihat akhlak Rasulullah di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah, surat 9 ayat yang ke-128, 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul adzim. Silakan Pak. Sungguh telah datang padamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berbalik dari keimanan, maka katakanlah, Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, silasana yang agung. Sadaqallah. Maha benar Allah atas segala firman-firman. Kalau kita rindu, kita kangen sama Rasulullah, kita ingat ayat ini, Pak. Ya, insyaallah ketika kita mengingat ayat ini, kita akan terobati kerinduan kita. Insyaallah akan terobati kangen kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat At-Taubah ayat 128 ini, Allah merekam akhlak dan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Rasul di sini yang dimaksud siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Qur'an
ketika Allah menyebut nama Nabi Muhammad itu nggak pernah disebut namanya saja, selalu disebut gelarnya, Pak. Jadi Allah saja sangat menghormati Nabi, sehingga Allah kalau memanggil Nabi tidak pernah dengan panggilan ya Muhammad, langsung disebut nama, nggak pernah. Ya, berbeda ketika Allah menyebut nama-nama Nabi selain Nabi Muhammad, itu disebut namanya semuanya. Wahya Adam, wahya Ibrahim, ya. Tapi kalau Allah menyebut nama Nabi Muhammad, itu selalu disebut gelarnya, nama kehormatan. Ya. Nah, kalau enggak disebut Rasul, kedua Nabi, ketiga hamba Allah, itu gelar Rasulullah SAW di dalam Quran itu. Ya. Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahida wa mubasyira wa nadhira. Wahai Nabi, yang dimaksud Nabi di sini adalah Nabi Muhammad. Ya, ya ayuhar Rasul, baligh. Ya, wahai Rasul, sampaikan. Jadi kalau ada panggilan Allah, wahai Nabi, wahai Rasul, itu pasti dialognya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada satu lagi gelar Rasulullah adalah hamba Allah. Itu di surat Al-Isra surat 17 ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ya, maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Hambanya di sini siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi enggak disebut subhanalladzi asra bi Muhammadin, tidak, tapi bi 'abdihi. Jadi hamba Allah itu gelar Nabi loh, ya. Jadi kalau kita mau menggunakan istilah hamba Allah, hati-hati, ada tanggung jawab moral, Pak, karena ini gelar Rasulullah Shallallahu Alaihi. Artinya abdihi, hamba Allah, karena Rasulullah sudah terbukti seluruh hidupnya itu untuk menghambakan diri kepada Allah. Ya, jadi pantas disebut hamba Allah. Dan memang Allah sudah mengakui bahwa Nabi adalah sebagai hamba Allah. Hari ini kita mengaku hamba Allah. Apakah ada jaminan Allah sudah mengakui kita sebagai hambanya? Belum tentu, Pak. Maka buat saya secara pribadi, Pak, terlalu berat kalau buat saya menggunakan istilah hamba Allah. Ya, karena saya menyadari, ya, belum pantas untuk untuk menyandang gelar hamba Allah. Hari ini saya mengaku hamba Allah, tapi besok mungkin saya menjadi hamba nafsu, mungkin saya menjadi hamba setan dan seterusnya. Jadi buat saya hamba Allah itu terlalu berat, ya. Nah itu. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan pakai istilah hamba Allah, ya, itu ada tanggung jawab moral. Itu kita membawa nama kebesaran Rasulullah. Di Quran itu kata hamba Allah itu disematkan kepada Nabi Muhammad, sama satu lagi disematkan oleh Allah untuk Nabi Zakaria. Itu kalau kita buka di surat Maryam, ya, ayat 1 dan 2 itu. Kaf ha ya ain shad idnada rabbahu nidaan khafiyah dzikru rahmati abdahu Zakaria. Jadi hamba Allah itu disematkan oleh Allah untuk Nabi Zakaria. Dan semuanya yang diberikan gelar hamba Allah itu semuanya nabi. Lah kita siapa itu, ya? Nah, ponakan Nabi aja bukan kita, ya. Maka kalau buat saya nggak berani, Pak, menggunakan hamba Allah untuk diri saya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, berarti boleh nggak, Pak, menggunakan hamba Allah atau apa abdahu tadi? Ya pada dasarnya ini nggak dilarang, tapi nggak dianjurkan gitu loh. Ya kalau nggak ada anjuran, ya nggak usah terlalu pede dengan istilah-istilah hamba Allah itu, ya, gitu. Nah, ini kan di masyarakat kita biasanya banyak orang menggunakan istilah hamba Allah itu kalau bersedekah, ya. Nah, datang ke masjid Istiqomah, ketemu sama pengurus, Pak, saya mau menyumbang untuk masjid, Pak. Bapak siapa namanya? Nggak usah ditulis namanya, sebut aja hamba Allah, ya. Sering kan kayak begitu gitu. Saya paham, Pak. Itu tujuannya emang nggak jelek sih, tujuannya supaya ikhlas. Tapi pertanyaannya, ada nggak penjelasan di Quran bahwa kalau pakai nama hamba Allah pasti ikhlas, ya? Terus yang disebutin namanya, oh berarti nggak ikhlas nih. Kenapa? Karena disebutin namanya. Padahal yang namanya pengurus masjid itu butuh transparansi, ya. Kan harus dijelaskan namanya siapa, dapat uang sekian, kan itu. Kalau pakai hamba Allah, gimana nanti untuk transparan itu, kan? Ya. Jadi niatnya sih nggak salah, pasti kepengen biar ikhlas. Cuma pertanyaannya, apakah
ada penjelasan di Quran atau hadis kalau sedekah menggunakan hamba Allah pasti ikhlas. Ikhlas itu kan hubungan hati dengan Allah sebetulnya kan. Ya, ada orang pagi-pagi ke masjid sedekah nggak mau ditulis namanya, disebut hamba Allah. Begitu sholat Jumat diumumin tuh sama pengurus masjid, alhamdulillah kemarin kita dapat sumbangan dari hamba Allah sebesar 100 juta. Iya, hamba Allah datang sholat Jumat itu, Pak. Begitu disebut 100 juta, banyak orang dia senggol sebelahnya. Tahu nggak siapa hamba Allah itu? Nggak tahu. Itu saya itu. Ya. Jadi jangan kita apa ya? Ini lebih kepada kebiasaan sebetulnya ya. Ini adalah kebiasaan masyarakat kita. Sementara Islam datang itu bukan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan yang benar. Ya, kalau mau ikhlas, tata hati kita. Nanti di masjid mau disebutin ada sumbangan dari Pak Imam 200 miliar. Walaupun disebut namanya, tapi kalau Pak Imamnya tetap ikhlas karena Allah, dia nggak pengen dipuji orang, tetap aja ikhlas kok Pak itu. Ya. Jadi nggak perlu kita melakukan sesuatu ya yang hanya sebatas mengikuti kebiasaan. Karena sekali lagi ya, Islam datang itu bukan untuk membenarkan kebiasaan, tapi Islam datang itu membiasakan yang benar. Ya, membiasakan yang benar. Kalau ikhlas, jaga dari mulai sedekah sampai nanti hari kiamat. Ya, walaupun nggak pakai istilah hamba Allah pun, kalau memang itu ikhlas, insya Allah. Ya. Nah, jadi di Quran itu ada 3 ya gelar Nabi itu: Rasul, Nabi, hamba Allah. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Kalau Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Jumlah Rasul yang wajib kita imani 25 Rasul, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jumlah Nabi ada 124.000 Nabi. Ya, jadi jumlah Nabi itu lebih banyak. Ya, nah, Rasulullah itu ya Rasul, ya Nabi juga. Ya, nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut di At-Taubah 128 tadi, sungguh telah datang seorang Rasul yang dimaksud Nabi Muhammad SAW, min anfusikum, dari jenis kalian. Berarti Nabi Muhammad itu dari jenis manusia. Untung Nabi Muhammad dari manusia, Pak. Kalau Nabi Muhammad dari malaikat nggak bisa ngikuti kita. Ya, malaikat nggak makan, malaikat nggak minum, ya, malaikat nggak ngopi, malaikat nggak tidur, ya. Dan Nabi Muhammad bukan dari bangsa jin. Coba kalau Nabi Muhammad dari bangsa jin, nggak kelihatan kan? Gimana kita bisa mengikuti? Walaupun Rasulullah itu dari manusia biasa, tetap Rasulullah manusia di atas rata-rata. Ya, ada satu syair yang dibuat oleh seorang ulama pecinta Rasulullah yang kita sering baca berjanjinya itu, ya, Syekh Ja'far Al-Barjanji itu. Beliau membuat syair sangat indah tentang kemuliaan Rasulullah. Muhammadul basharun lakal bashari, Muhammadun basharun lakal bashari, bal huwa kal yakut bainal hajari, bal huwa kal yakut bainal hajari. Yuk salawat. Salatullah salamullah salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Coba kita renungi syair Syekh Ja'far Al-Barjanji itu, Muhammadun basyarun lakal basyari. Nabi Muhammad itu manusia, basyarun, tapi lakal basyari, tidak seperti manusia biasa.
Bal huwa kal yakut, Rasul seperti batu mutiara, sementara kita seperti batu kali. Jauh kan? Jauh kan, Pak? Sama-sama batu. Cuma kalau batu kali satu truk harganya berapa? Kalau batu mutiara, dan batu mutiara itu sangat spesial. Dia selalu ada di dasar laut. Untuk bisa menggapai mendapatkan batu mutiara, nggak bisa kita enak-enak. Kita harus menyelam di air, ya. Baru kita nanti akan mendapatkan batu mutiara. Dan begitulah kalau kita mencintai Rasulullah, nggak cukup hanya aku cinta Nabi, aku cinta Nabi. Buktinya aku setiap tahun memperingati Maulid. Tidak cukup di situ mencintai Nabi. Cinta itu harus dibuktikan, Pak. Nah, seperti apa kita membuktikan cinta kepada Nabi? Nih, ayat lanjutannya ini. Azizun alaihima anittum. Rasulullah itu banyak penderitaan. Walaupun Rasulullah banyak penderitaan, Rasulullah enggak tega kalau melihat umatnya menderita. Hebat ya? Rasulullah pernah mengalami hidup susah, tetapi Rasulullah tidak tega melihat umatnya susah. Biasanya kalau orang susah, ngapain mikirin orang lain kan? Diri sendiri sudah susah. Rasulullah SAW itu banyak mendapatkan penderitaan, cobaan, ujian, tapi Rasulullah tidak pernah rela kalau umatnya itu mengalami kesusahan. Bahkan Rasulullah selalu berdoa, ya Allah, andai ada kesusahan yang kau mau timpakan kepada umatku, ya Allah, tolong ya Allah, biar aku orang pertama yang merasakan kesusahan itu. Andai ada kebahagiaan yang kau turunkan kepada umatku, biar aku orang yang paling belakangan merasakan kebahagiaan itu. Inilah akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Pak orang kayak begitu, Pak? Ya, seluruh waktu kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihabiskan untuk memikirkan kita, Pak. Bahkan Rasulullah mencintai umatnya melebihi dari mencintai dirinya sendiri, Pak. Rasulullah rela dilempari batu, rela dilempari kotoran, ya, berangkat dakwah dari rumah, bajunya bersih, Pak. Pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bajunya berlumuran kotoran. Bahkan pernah gigi geraham Rasulullah SAW pecah karena dilempari batu sama orang-orang kafir di Mekah. Tapi apakah Rasulullah SAW menyerah? Apakah Rasulullah SAW kemudian menghentikan dakwahnya itu? Tidak. Yang dipikirkan Rasulullah adalah keselamatan umatnya itu. Jadi kalau Rasulullah sudah jelas cinta kepada kita kayak begini, masa nggak boleh kita mencintai Nabi? Masa nggak boleh kita memperingati Maulid itu? Katanya bid'ah. Ya, alasannya kan Nabi nggak menyuruh. Ya kalau Nabi nggak menyuruh, tanya aja, ada nggak larangannya, begitu dong. Ya. Jadi kalau Nabi nggak menyuruh, kalau memang itu dilarang, kan ada larangannya harusnya. Jangan kita bilang ini bid'ah, ini sesat. Loh, yang menjelaskan sesat itu yang mana ayatnya, hadisnya? Yang mengatakan Maulid itu terlarang itu mana larangannya? Babi itu dilarang, ada jelasnya di Quran. Jangan kita mengatakan Maulid ini bid'ah, terlarang, ditanya dalil yang melarang, nggak tahu kita. Ya. Maulid ini kan sebetulnya lebih pada apa? Lebih pada cara kita sebetulnya untuk mengingat Rasulullah. Ya. Wong di Maulid satu, ya. Nggak ada yang buat kegaduhan di acara Maulid. Apa yang salah dari Maulid sebetulnya? Di dalam Maulid ada pengajiannya, di Maulid ada sholawatnya, di Maulid ada silaturahimnya, ya. Apalagi di Maulid ada ada memakmurkan masjid kalau itu dilakukan di masjid. Lah yang salah tuh yang mana gitu? Hanya gara-gara Rasul nggak nyuruh Maulid terus dikatakan bid'ah. Ya, jadi kalau memang nggak setuju Maulid, nggak setuju nggak apa-apa, tapi jangan nyalahin yang senang Maulid gitu. Ya, nah, ini cuma sayangnya di sini pasti yang saya sampaikan ini nggak yang berpahaman itu, jadi percuma juga saya menyampaikan ini. Ya, nah, mudah-mudahan didengar itu melalui IG itu ya. Jadi kalau nggak suka Maulid, nggak senang Maulid, sudah nggak suka nggak apa-apa, nggak dipaksa kok. Tapi jangan nyalahin yang senang Maulid itu. Ya,
Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi salah satu akhlak Rasulullah yang di dalam Quran itu adalah azizun alaihi ma anitum. Rasulullah itu susah tapi nggak bisa lihat umatnya susah. Ya. Bahkan ingat nggak Bapak Ibu ketika Rasulullah mau meninggal, Pak? Yang disebut-sebut siapa, Pak? Umatnya. Biasanya kalau orang mau meninggal, katakanlah suami, Pak, yang dipanggil mesti istrinya itu. Ya. Rasulullah SAW ketika mau meninggal, Pak, yang dipanggil bukan istrinya, bukan anaknya. Yang dipanggil adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Orang mau meninggal loh, Pak, dari mulutnya Rasulullah dipanggillah kita umatnya. Kalau nggak cinta nggak mungkin kayak begitu, Pak. Terus setelah itu Nabi wasiat, Pak, as-sholah, as-sholah, sholatlah umatku, sholatlah umatku. Terus setelah itu wasiat lagi, anisa, anisa. Ini hati-hati ibu-ibu ya. Diingatkan oleh Rasulullah, hati-hati hei wanita, hati-hati hei wanita. Karena di dalam sebuah hadis, utliqtu yaumal mi'raj ahlan nar wa aktsaruha an-nisa. Karena kata Nabi, ketika aku dimi'rajkan, aku dilihatkan oleh Allah ke neraka, dan kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Tapi bukan wanita yang ada di sini. Ya. Kemudian sahabat bertanya, kenapa kok wanita kebanyakan di dalam neraka? Kata Rasulullah, ada 3 penyebab dosa wanita. Pertama, kurang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tidak menghormati suaminya, dan tidak bisa menjaga mulut, tidak menutup auratnya. Ya. Nah, jadi kalau ibu-ibu sudah nutup aurat, ya, berbakti sama suami, ya nggak usah takut, gitu ya. Ini peringatan Rasulullah supaya perempuan umat Rasulullah jangan sampai melakukan dosa-dosa itu. Karena surganya istri itu nggak cukup hanya ngaji toh, surganya istri itu ada di ridho suami. Ya. Berarti kalau ibu-ibu kepengen masuk surga, nggak perlu cari surga jauh-jauh, Bu. Kalau ibu masih punya suami, sayangi suami. Setuju, Bapak-bapak? Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang ketiga, harisun alaikum. Rasulullah itu selalu memikirkan keselamatan umatnya. Wabil mu'minina raufur rahim. Dan Rasulullah itu selalu berkasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya, mudah-mudahan kita bisa mewarisi ya 3 akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surat At-Taubah surat 9 ayat 128. Sepertinya ini sudah mulai banyak yang bergabung.